Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Batullah dengan NPM 191506104. Jadi di sini akan menjelaskan mengenai aplikasi Inventories milik saya. Jadi aplikasi ini sendiri sudah memiliki fitur seperti fitur tambah data, tampil daftar, kemudian mencari data sesuai dengan indeks atau sesuai dengan nama barang maksudnya. Kemudian hapusnya menyesuaikan dengan indeks yang ditemukan, kemudian menghapus keseluruhan daftar, kemudian keluar. Kemudian ada fitur untuk keluar dari aplikasi. Jadi untuk materi pertemuan pertama kemarin di situ menjelaskan mengenai bagian release, inheritance, test class sama aksesor sama mutator. Untuk bagian release-nya ada di kelas daftar barang. Di sini ada public release menggunakan objek barang. Kemudian untuk nama array-nya sendiri ada daftar barang. Kemudian untuk metodenya ada metode tambah barang. Kemudian ada tampil barang. Kemudian ada tampil bacaan, tampil fiksi, tampil non fiksi, hapus daftar, kemudian hapus barang dengan sesuai indeks, kemudian mencari barang. Kemudian untuk bagian tes kelasnya sendiri ada nama kelas yaitu main. Di sini digunakan untuk menjalankan sistem dari aplikasi ini sendiri. Kemudian untuk inheritance-nya sendiri yang menjadi parent adalah kelas barang. Kemudian yang menjadi turunan atau child sendiri ada kelas bacaan yang extend langsung ke barang. Kemudian daftar barang dia extend ke barang. Kemudian kelas turunan dari bacaan sendiri ada kelas fiksi sama kelas non fiksi. Dan kemudian untuk aksesor mutatornya di kelas barang sendiri yang menjadi aksesor ada get nama barang, get jenis barang, dan get jumlah barang. Untuk mutatornya set nama barang, set jenis barang, dan set jumlah barang. Kemudian ada metode cetak info. Kemudian untuk kelas fiksi, dia di sini ada atribut string, hanya ada atribut genre saja dengan tipe string. Kemudian untuk aksesor mutatornya, untuk aksesor sendiri ada get genre. Kemudian untuk non fiksi dia ada aksesor namanya get volume. Kemudian ada di bacaan dia menggunakan aksesor get pengarang dan get penerbit. Oke, untuk kemudian di tugas minggu ke-10 atau pertemuan 10 tentang menghapus barang, menghapus data, mencari barang, kemudian menghubungkan support atau parent dengan child, kemudian penggunaan keyword inheritance, kemudian ada metode invokal, dan juga yang terakhir ada scanner. Untuk bagian hapus barang, jadi di sini kita contohkan penggunaan fitur tambah data. Jadi di sini kita memasukkan menggunakan huruf kapital di awalnya seperti bacaan, seperti barang. Nama barangnya adalah kardus.
jumlah barangnya adalah 1 box. Maka kemudian tampil daftar. Jadi di sini akan ditampilkan jenis barang, nama barang kardus, kemudian jumlah 1 box. Kemudian kita tambahkan lagi datanya seperti bacaan. Untuk mengakses bagian buku, kita isi dengan fiksi, kemudian dongeng, kemudian fantasi, pengarang buku 0, penerbit buku 0 misalnya, kemudian jumlah buku 1. Maka tampil data, dia akan masuk ke bagian keseluruhan barang, dia akan masuk di daftar bacaan, dia akan masuk di daftar buku fiksi masuk, tapi di daftar buku non fiksi tidak masuk karena dia bukan objek non fiksi. Kemudian kita menggunakan kita untuk mencari dan menghapus data, kita lakukan pencarian dulu. Hingga kita cari namanya tadi dongeng. Dia berada pada indeks 1. Kemudian kita lakukan penghapusan menggunakan fitur 4, yaitu hapus sesuai indeks, masukkan indeks 1. Maka yang akan ditampilkan pada saat kita memencet fitur yang kedua atau tampil daftar, maka data tadi akan terhapus secara otomatis. Tadi mengenai daftar pencarian serta bagaimana cara menghapus. Dan juga apabila kita ingin menghapus daftar, maka kita pilih saja fitur kelima. Maka yang kita tampilkan nanti adalah 0, seluruh daftar dihapus. Oke. Untuk bagian super dan super child, penghubungan super atau atribut parent dengan atribut child atau anak. Contohnya saja seperti pada bacaan ini. Jadi pada bacaan ini, di sini saya buat konstruktor namanya bacaan juga dengan argumen string jenis barang, string judul, string pengarang, string penerbit, dan string jumlah. Kemudian melakukan penghubungan jenis barang kepada atribut agar bisa mengakses atribut yang ada pada kelas parent yaitu barang dengan tipe dengan nama atribut jenis barang juga. Jadi di sini untuk mengakses bagian jenis barang kita menggunakan metode set jenis barang. Maka pada bacaan di sini kita menggunakan super.set jenis barang agar bisa terhubung dengan bagian metode yaitu set jenis barang agar bisa menambahkan jenis barang yang ditambahkan pada konstruktor bacaan ini agar bisa masuk ke dalam variabel atau atribut yang dimiliki oleh kelas parent punya barang tadi. Begitupun untuk selanjutnya. Dan di sini ada this, penggunaan keyword di sini untuk mengakses variabel atau atribut yang dimiliki oleh kelas bacaannya sendiri. Sama seperti konstruktor non fiksi dan fiksi, mereka juga menggunakan atribut super keyword super agar bisa mengakses atribut yang dimiliki oleh kelas yang ada di atasnya, yaitu kelas barang dan kelas bacaan. Untuk metode invokal sendiri di sini kita menggunakan fitur add override. Jadi di sini saya mengambil metode cetak info ini yang sebenarnya ini awalnya dimiliki oleh
kelas barang. Kemudian saya taruh di bagian bacaan, kita override. Kemudian kita tambahkan seperti judul buku, nama pengarang, nama penerbit. Untuk jumlah dan jenis ini kita mengambil pada bagian barang. Sama juga untuk bagian fiksi dan non-fiksi. Jadi fiksi ini kita override dari cetak info yang dimiliki oleh bacaan, kemudian kita tambahkan pengambilan jenis genre buku yang dimiliki. Kemudian untuk non-fiksi sama seperti kelas fiksi juga, tapi untuk bagian non-fiksi ini yang pengambilan get genre kita hapus, tapi kita ganti dengan pengambilan volume dari buku, itu get volume. Untuk bagian penggunaan keyword instance of, di sini untuk pada bagian tampil bacaan, karena yang ingin saya tampilkan adalah objek yang merupakan objek bacaan saja, anggota objek bacaan yang ada pada array list, maka saya menggunakan instance of bacaan. Jadi anggota yang menjadi anggota pada array list yang merupakan objek barang, yang ingin saya tampilkan hanyalah dia yang menjadi anggota objek dari bacaan juga. Maka saya menggunakan sini instance of. Sama seperti untuk tampil fiksi, dia mengambil objek yang hanya menjadi objek fiksi saja. Kemudian tampil non fiksi juga untuk mengambil objek yang hanya menjadi objek non fiksi saja. Untuk scanner atau mengambil input dan pengguna, seperti pilih menu, kita bisa mengambil menu tampil data, kemudian kita masukkan jenis barangnya seperti barang, peralatan, pisau, maka kita akan tampilkan dia akan masuk pada bagian keseluruhan barang saja, tidak pada daftar bacaan, daftar buku fiksi atau non fiksi, karena dia bukan merupakan objek bacaan buku fiksi atau non fiksi. Sekian yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.